gue juga sempet kepikiran soal masa depan kayak gimana, karena tahun 2007 anak gue yang pertama lahir. 2007 masuk ke 2008, pelan-pelan gue ngerasa yang bener-bener di kedepannya nih kayaknya band-band yang lain nih, yang lebih band lah, pop Melayu. Gue bahkan sempat bilang sama istri gue, gimana ya apa gue cari kerjaan yang bener aja lah gitu, maksudnya rap ini bukan sesuatu yang kayaknya bisa jadi penghidupan. Ingin bekerja sebagai apa atau itu 2000 tuh lo 2000 awal ya. 2000 awal itu berarti kan masih SMA ya kan? Iya. Masih mau SMA atau mau kelas SMA 3 gitu kan? Kelas 3 ya. 2001 gue lulus SMA. Ya. Nah, berarti belum mikir ntar pengen jadi apa, kerja pengen ngapain itu belum. Yang gue tahu sih waktu gue kuliah, awalnya gue kuliah teknik informatik. Tapi gue sangat tidak suka kalkulus. Belum lagi yang ngajar kalkulusnya profesor yang udah tua gitu, yang beneran, dan bukan karena gue nggak respect sama orang tua, ini orang punya masalah pendengaran, jadi kita mau nanya juga dia nggak nangkep. Akhirnya gue pindah jurusan saat itu, pindahnya ke komunikasi. Lebih nyambung lah dengan apa yang gue kerjain. Tapi nggak selesai juga, untung musiknya jalan. musik semakin jalan saat kuliah itu. Musiknya semakin jalan. Jadi setelah gue ikut kompetisi itu dan terinspirasi ngelihat komunitas hip hop yang menurut gue ternyata lebih ramai daripada yang gue sangka, lebih banyak variasi, pelakunya juga banyak, dan kalau lu memang bersinar, orang nggak akan ngakuin gini, lu bisa gaya sekeren apapun di kompetisi itu, pakai kalung lah, pakai apa, tapi kalau emang lu nggak bagus, performance-nya ya nggak bagus aja. Jadi gue ngerasa di situ gue ngelihat komunitas hip hop itu mereka lebih menghargai skill dibanding penampilan, dibanding gaya. Gaya is okay, is cool. Maksudnya lu boleh gaya sekeren mungkin, asik lah gitu ngeliat gaya yang keren. Tapi kembali lagi ujung-ujungnya delivery lu kayak gimana, yang lu sampein tuh kayak gimana, bobot dari penampilan lo, substansi lo apa. Jadi itu sesuatu yang dari awal gue nge-rap gue sadar banget. Iya juga ya, gue mau pakai baju semahal apapun, kalau misalnya gue emang nggak bisa deliver performance yang bagus aja ya sama aja bohong. Di situ gue sadar bahwa oke, kalau memang gue bisa ini, paling nggak gue pengen tahu lebih lanjut next stepnya apa nih. Dan ternyata next step yang gue sadari adalah gue mesti bisa rekaman sendiri yang lebih proper. Walaupun waktu itu belum proper banget, tapi gue cari tahu program apa yang dipakai buat bikin musik, program apa yang dipakai buat rekaman. Terus kalau misalnya lu pengen punya demo, masa gue bikin demo selalu ke kaset? Kan kalau lu copy terus lama-lama bunyinya juga nggak bagus. Jadi gue mulai ngerti, oh ternyata lu bisa rekam secara digital, terus lu bisa nge-burn ke CD. Jadi itu semua yang gue pelajarin. Begitu gue juga udah kuliah, gue tetap nyari tahu. Gue nggak punya komputer yang canggih. Gue waktu itu ngekos di teman gue yang beda jurusan, tapi dia ngontrak, dia udah ngontrak setahun, jadi gue bayar ke dia jadinya. Mereka kakak beradik, salah satunya yang adiknya itu anak desain, jadi di rumahnya itu, di tempat itu ada komputer yang lumayan oke lah buat saat itu karena dia anak desain. Nah begitu gue tahu program yang bisa dipakai untuk bikin musik dan rekaman apa, gue tanya sama dia, bro boleh nggak gue numpang install, ini kecil kok filenya, kalau lu lagi nggak pakai gue pinjam komputer lo, nggak apa-apa, pakai aja ya udah. Jadi gue install lah program buat ngerjain musik sama rekaman. Terus gue cari tahu gimana caranya rekaman ya, gue nggak mungkin punya setup yang proper. Saat itu digital recording itu belum kayak sekarang ya, lu bisa beli sound card eksternal, bisa beli mic condenser dengan pop filter. Gue pakai mikrofon chatting nih yang ada dasarnya, terus ada satu. Gue tahu. Itu yang gue pakai. Terus gue pakai singlet sama kawat bekas jemuran. Gue bikin supaya bentuknya bulat, singletnya gue tutup. Terus itu yang gue taruh di depan supaya kayak pop filter. Jadi gue kalau gue ngomong gitu nggak pick. Padahal emang mic-nya ya segitu aja gitu. Jadi yang gue lakukan adalah oke, gue harus bisa bikin lagu sendiri, rekaman sendiri, belajar bikin musik sendiri, mixing sendiri. Walaupun gue akuin jelek mixingannya. Tapi sorry, apa yang membuat lu sampai itu kan di satu sisi gila niat banget gitu kan? Apa
Kenapa sampai seniat itu? Gua rasa mungkin karena memang nggak ada tempat lain, maksudnya gini, gue nggak ada walaupun gue tahu komunitas hip hopnya, tapi gue nggak dalam kayak satu geng tertentu yang biasanya kalau lu nongkrong di satu bukan geng yang negatif ya, maksudnya kayak geng kumpulannya gitu, kolektifnya, ada yang punya studio, ada yang bisa bikin musik. Nah gue nggak masuk dalam kolektif apapun setelah ada acara itu, jadi gue mestinya ubah nyari tahu sendiri gimana caranya rekaman. Iya, but maksud gue gini. Artinya di saat itu paling nggak di saat itu lu sudah nggak tahu gimana caranya gue ada studio atau apa, gue harus producing something. Lu sepertinya di saat itu sudah ada pada titik itu gitu. Iya, gue cari tahu kan tadi gue bilang gue pengen tahu gimana caranya bikin musik sendiri. Gue pengen coba lah bikin musik tuh seperti apa. Karena memang gue pengen punya hasil rekaman seperti waktu gua ke acara hip hop yang kompetisi itu, gue juga lihat orang tuh pada punya album sendiri, bikin album, entah itu CD, entah kaset. Gue pengen punya itu juga. Gue pengen punya album. Gue pengen bisa create sesuatu seperti itu. Jadi awalnya adalah dengan coba bikin satu-satu dulu lagu rekaman, terus akhirnya kekumpul. Asli deh, kalau misalnya gue kasih denger lagunya sekarang nggak ada yang bagus, nggak ada bagus-bagusnya, yang ada malah ketawa gitu. Tapi ya, you gotta start somewhere. Iya, you gotta start somewhere. Yang ada dalam pikiran gue adalah ini harus jadi album nih. Gimana caranya gue harus bikin album, terus gue akan jual album ini hand to hand. Pokoknya spiritnya entrepreneur banget. Kalau gue punya ceban pagi hari, gue bisa beli CD kosong 10. Ada CD kosong yang kosong banget tuh. Dulu CD kosong tuh ada level-level ininya. Kalau lu beli CD kosong yang udah ada logonya, misalnya kan satu sisi kan yang reflektifnya, satu sisi lagi tuh yang biasanya logonya. Nah itu juga ada macam-macam tuh, ada yang Maxell mereknya, pokoknya ada yang Sony lah gitu yang lebih bagus, sama ada merek-merek yang nggak jelas apa. Nah gue beli yang paling murah, yang 2 bolak-balik bolak-balik reflektif. Lu cuma tahu kalau misalnya lu lihat dari dekat, sisi yang ini nih yang harus dibeli. Itu cuma 1000-an satu. Jadi gue bisa beli 10 dengan 10.000. Jadi lagu-lagu yang udah kekumpul itu gue burn sendiri satu-satu. Terus gue ngeprint 1 lembar halaman untuk jadi cover. Terus gue bungkus, gue packaging lah pakai bekas DVD bekas lah gitu, gue masukin. Nah itu gue jual 10.000 satu. Dan itu gue jual di kampus. Di kampus itu juga waktu itu ada kayak tempat makannya mahasiswa, kantin gitu. Tapi ada yang jual CD dan udah pasti saat itu CD bajakan. Gue bilang sama ini, gue titip di sini deh. Ntar kalau misalnya laku berapa, lo ambil berapa, gue ambil berapa. Dan itu gue lakukan nggak cuma di kampus. Waktu itu anak-anak hip hop atau break dancer itu suka nongkrong di Senayan. Malam minggu itu adalah salah satu tempat yang gue bisa ketemu entah teman-teman rapper atau teman-teman anak breakdancer di Plaza Senayan. Lokasinya ada di Taman Palemnya yang ada air mancur tuh samping. Itu tahun 2000-an awal tuh tempat nongkrong anak breakdance. Dan gue juga bisa ke sana, gue bisa jualan CD, gue bisa lanjut ke parkir timur Senayan, saat itu masih ada. Itu juga tempat orang jualan macam-macam nih, baju-baju yang keren-keren, yang KW, sepatu-sepatu zaman dulu, sepatu-sepatu Air Jordan, tapi yang KW, yang beredar di situ gitu. Sama CD-CD bajakan, dan gue suka banget nitip sama tukang CD bajakan. Gue titip CD gue di sini, coba deh lo play dulu deh. Begitu dia play, orang baru denger, gila nih lagunya, lagu rap bahasa Indonesia, ada yang beli. Jadi intinya gue cuma pengen keluar aja, gue pengen orang tahu soal lagu gue, dan gue tahu gimana rasanya lo jual sesuatu yang ini dari A sampai Z ini gue yang kerjain. Ini buat tangan gue, walaupun kalau gue masih punya satu dan itu gue beli dari orang lain yang pernah beli, ada di rumah. Sekarang kalau gue play gue malu sendiri. Tapi gue malu dengar kualitasnya. Kalau ditanya sejarahnya gue nggak malu. Ini sesuatu yang memang gue lewatin saat itu. Dan apa ya? Dari situ
pelan-pelan lagunya ternyata nyebar, orang beli. Di PS nih gue bisa nawarin yang lu kayak tampang lu suka hip hop rap deh, lu pengen nyoba nggak? Lu denger dulu aja deh, kalau misalnya lu suka baru lu beli ceban. Jadi gue kalau misalnya ke acara-acara hip hop atau acara-acara event apa, gue suka ada di situ, bawa aja CD gue sendiri dan gue jual. Kalau gue tanya deh, dari periode itu tuh memproduksi sendiri, menjual sendiri, kalau lo reflect kembali, apa pembelajaran gitu buat lo? Mungkin yang kita semua bisa belajar juga gitu, from that part of the journey paling tidak gitu. Mungkin kalau yang paling bisa gue bilang ya, kalau kita ngomong soal kualitas albumnya, banyak yang bisa bikin album lebih bagus dibanding gue saat itu. Yang lebih tergabung dalam kolektif yang lebih mantep lah gitu. Ada yang bikin musik, ada yang mixing mastering, mungkin dia juga punya jalur distribusi. Tapi yang paling bisa gue ingat dan berkesan untuk gue adalah lu bisa akan tetap dihargai, lu bisa akan tetap dinotis sama orang, sekecil apapun usaha lo, selama yang penting lo nggak langsung lihat bahwa wah gue harus jadi rapper yang sukses. Karena gini, dalam pikiran gue saat itu adalah bukan soal gue terkenal, gue cuma pengen album ini keluar aja, dibeli orang aja. Gue nggak terlalu pusing ini akan dikenal orang atau enggak aja. Gue cuma pengen, wah kayaknya keren nih kalau gue bikin album terus ada yang beli. Itu udah reward yang luar biasa gitu. Tapi akhirnya itu yang nyampein gue di titik dimana gue bisa bawa salah satu lagu gue di situ di play di radio. Dan buat gue itu berkesan banget, karena kayaknya lebih kayak bukan karena kepedean, tapi simply karena waktu lu berusaha bikin sesuatu dan jadi ini barang, entah secara fisik atau secara digital, ini memang lo yang bikin. Lo nggak, usaha kerja keras lo itu udah validate. Nggak harus langsung nunggu semua orang wah bilang lo keren. Kadang-kadang gue tahu orang juga bilang keren karena mereka ngerti kata-katanya, kayak oh ini lo yang bikin. Oh, mungkin karena mereka nggak denger yang lebih keren aja. Kalau mau dibandingin lagu gue saat itu sama lagu rap hip hop yang datang dari Amerika, mah nggak ada apa-apanya. Tapi validationnya bukan dari orang lain, validationnya ternyata memang dari bahwa saat ini 2001 2002 gue udah selangkah lebih dari gue di tahun 2000. Lu seperti apa sih melihat kalau how demanding are you gitu? Demanding dalam arti kayak gue dalam arti produktivitas gitu. Demanding gimana maksudnya? Artinya seberapa jauh lo kayak gue, regardless situasi kayak gimana, gue harus bisa produktif, gue harus bisa berkarya misalnya gitu. Lo punya standar tertentu nggak sih dalam bekerja? Ini kan inilah kerja juga gitu kan? Ya. Demandingnya sih lebih kayak tiap kali gue dengerin musik K-pop dari luar yang menurut gue keren, gue harus tahu nih gimana cara bikin kayak begini dengan segala sesuatu yang gue punya. Either it's gue bikin sendiri dari nol, atau saking waktu lu pertama kali bikin musik tahun 2000-an awal, nggak gampang untuk punya sound bank. Sound bank itu adalah suara kick, suara hi-hat, suara snare drum yang kayak lu bisa segampang itu beli di mana tersedia. Sekarang lu kalau misalnya ke internet ada website di mana lu bisa beli ini, lu mau kick yang kayak begini, lu mau progresi musik yang udah jadi yang tinggal lu cemplungin juga ada. Lu nggak ada. Jadi tapi karena gue suka nih lagunya produser yang ini nih, Pharrell Williams tuh tergabung dalam Neptunes, NERD. Gue sama temen gue kita suka banget motongin pakai program musik, kita masukin cemplungin MP3-nya, terus kita ambil kicknya doang. Karena count in musiknya Pharrell Neptunes itu biasanya
suka ada stuck ya. Gue bisa potong sebuah lagu, gue cuma ngambil snare-nya doang, kick-nya doang, atau hi-hat-nya doang. Lama-lama soundbang-nya dikumpulin. Jadi gue bisa niruin gayanya dia, tapi nggak ngambil, kayak gue ngambil sedikit jiwanya dia, tapi gue pakai di demo-demo gue yang awal. Berbeda gitu kan. Nah itu yang gue lakukan, karena menurut gue yang keren dari musik hip hop di luar, kalau gue bisa pelajarin, gue replicate caranya dia bikin, wah gue pengen banget gitu, gue pengen bisa bikin musik seperti itu. ATM lah kalau bahasa sekarang, amati, tiru, modifikasi. Sepanjang perjalanan karir lo, kalau gue boleh tanya, apa momen-momen yang mungkin lo bisa dibilang yang terberat atau mungkin lo merasa down gitu, ada nggak? Oke, dari tadi 2002-an lanjut ke 2004-2005, ini ada satu fase di mana gue udah mulai dapet menginjak posisi yang kayak, oh gue udah dapet pegangannya nih, gue udah mulai bisa play lagu gue di radio, udah mulai dapet manggung, walaupun awal-awal manggungnya nggak dibayar atau dibayar pakai voucher makanan. Itu aja menurut gue udah keren gitu, yang penting manggung. Akhirnya mulai pernah dibayar GoPay, itu gue bangga banget, dapat 500.000 untuk awal 2003 mungkin. Tapi pelan-pelan lagu gue dinotis sama sebuah label rekaman, dan mereka sempat sign gue untuk dua album gue rilis di situ. Album pertama yang single utamanya itu Sowat Gitu Loh. Album kedua single utamanya Jomblo nih. Nah waktu gue ada di record label ini, rasanya udah lebih mantep aja gitu, kayak oh udah ada record label yang recognize, yang bisa distribusin lagu gue lebih luas, dan gue dapat royalti. Kayaknya udah jauh lebih keren lah gitu dibanding sebelum ini. Udah sampai di titik gue secara rapper udah make it lah, udah jalan keliling Indonesia, udah mulai dapat undangan manggung kesana kemari. Tapi ada tren musik yang bergeser lagi dari tahun 2007, dimana yang saat itu mulai rame juga pop Melayu. Mulai musik rap itu nggak yang waktu itu gue bikin kayak udah mulai pelan-pelan tenggelam lah, dan perlahan gue ngerasa label ini kok kayaknya lebih, memang dia lagi ngeliat yang rame apa. Nah yang rame itu yang akan lebih digenjot lah. Gue bahkan pernah saking nggak tahu lagi mau ngapain, karena pelan-pelan manggungnya menurun. Album kedua ini juga kayaknya gregetnya nggak sama kayak album pertama. Untuk promosi, untuk mana-mana ada, tapi nggak sama lah kayak yang sebelumnya. Gue juga sempet kepikiran soal masa depan kayak gimana, karena tahun 2007 anak gue yang pertama lahir. 2007 masuk ke 2008, pelan-pelan gue ngerasa yang bener-bener di kedepannya ini kayaknya band-band yang lain nih, yang lebih band lah, pop Melayu. Gue bisa bilang ada momen depresinya sampai gue pelariannya tuh kayak main game online. Main game online sampai gue ada momen ini udah punya anak nih, 3 hari nggak mandi karena gara-gara main game World of Warcraft. Jangan dicontoh, nggak baik. Udah bawa bapak tapi masih kayak begitu saat itu nih, belum kayak sekarang nih yang lu bisa main game di sini. mesti login dulu, nyambung ke internet yang bukan dial up waktu itu. Tapi salah satu momen terberatnya adalah karena gue ngerasa baik salesnya maupun gregetnya nggak sama kayak sebelumnya. Gue pikir kayak wah ini udah mulai turun nih, udah mulai nggak bisa dapat greget yang sama dengan sebelumnya. Lu pikir akan gini terus atau dia mulai menurun? Mulai menurun. Dan gue tahu gue punya tanggungan lebih banyak, gue harus hidupin anak gue ini. Biaya hidup kan nggak sedikit juga gitu nanti. Lama-kelamaan gue mesti pastiin ini ke depan nih anaknya akan sekolah, gue mesti hidupin dia. Banyak pikiran lah, banyak beban. Gue bahkan sempat bilang sama istri gue, gimana ya Pak, gue cari kerjaan yang bener aja lah gitu. Maksudnya rap ini bukan sesuatu yang kayaknya bisa jadi penghidupan. Dan ini setelah keluar 2 album pun belum, berarti
sempat berpikir untuk nggak menjadikan ini sebagai karir utama lagi gitu? Iya, gue udah sempet nanya sama istri gue harus gimana. Dan gue waktu itu ada manajer yang baru tuh tahun 2007 ke 2008 yang sampai sekarang masih jadi manajer gue. Ada satu lagu yang gue bikin yang gue tawarin ke label yang saat itu masih menaungi gue, dan waktu lagu ini gue kasih ke dia bilang ini lagu berat banget, orang Indonesia nggak ngerti. Ini bukan tipe-tipe lagu yang orang Indonesia akan tangkap, karena yang lu ceritain di sini tuh sesuatu yang nggak semua orang jalanin. Akhirnya gue keluar dari label dan lagu itu sempat mandak tuh 2008. Udah gue bikin lagunya. Tapi ternyata 2009 lagu itu yang akhirnya dipakai sama provider telco. Lagu itu online. Kenapa lagu online itu bisa dibikin? Karena waktu gue stres dengan kerjaan dan gue pelarian ke main game sampai 3 hari nggak mandi, itu kayak jadi satu momen dimana gue sadar mungkin bukan cuma gue yang ngalamin kondisi seperti ini loh. Waktu awal tahun 2000-an kita mungkin belum browsing pakai ini, tapi kita udah ngerti lah 2007 2008 gimana serunya mulai pakai internet untuk bisa menjelajah dunia internet. Friendster saat itu kayak testi di kolom ini orang gitu komentar. Kita juga waktu itu pelan-pelan udah mulai kenal Facebook baru, YouTube juga udah ada walaupun belum kayak sekarang, tapi udah makin seru aja lah gitu. Dan gue kepikiran kalau gue main game online aja bisa kayak gini, berarti mungkin orang lain mungkin punya pengalaman yang sama. Terus gue tanya sama teman-teman gue yang kantoran, lu kalau ngantor gimana? Iya, kadang-kadang kalau udah bosen kita pengen colong-colong aja Yahoo Messenger, YM Chat orang-orang, tapi kalau pas bos balik lewat kita balikin ke kerjaan, tinggal klik doang kan, nggak kelihatan. Kalau misalnya lu pengen buka website yang lu nggak bisa buka, zaman dulu kita pakai proxy. Proxy itu sama kayak zaman sekarang VPN, cuman sistemnya tuh lebih ribet aja gitu, lebih mesti kayak masukin IP address lu secara manual. Kalau sekarang VPN lu bisa langganan, jadi lu di Indonesia lu bisa nonton tontonan yang nggak ada di Indonesia, misalnya Netflix Amerika lo bisa tonton gitu kan pakai VPN. Kalau zaman dulu namanya orang taunya proxy. Ya hal-hal seperti itu yang gue gabungin. Terus gue lihat, jadi lo kalau misalnya lagi nggak di dalam kantor, lo lagi keluar gitu, lo penasaran nggak sih pengen nyambung ke internet? Iya men, kita jadi kalau makan siang pun kemana-mana kita cari tempat yang punya wifi. Nah itu semua gue gabung jadi satu, jadilah lagu online itu. Dan gue belajar, instead of gue berusaha nyeritain saat itu kehidupan gue yang gue mau mengada-ngada gitu, bilang, gue udah sukses, gue udah sama label. Enggak, yang gue lihat justru saat itu yang ada di tangan gue apa. Dengan tidak ada support untuk berkarya lebih lanjut, ide-ide gue nggak disokong, atau misalnya gue juga ngerasa gue nggak bisa bikin cerita yang bombastis kayak gimana, gue balik lagi ke rootsnya adalah lo cerita apa yang lagi lo lewatin aja. Inilah lagu online itu. Karena kadang-kadang titik terberat kita ngalamin sesuatu, mungkin itu sesuatu yang terjadi supaya titik terberatnya itu bisa jadi fondasi untuk masuk ke level selanjutnya. Kan ada ungkapan yang bilang the obstacle is the way. The obstacle is the way. Jadi justru waktu tantangannya, challenge-nya adalah gue nggak punya apa-apa lagi yang bisa gue ceritain selain karena gue stres, gue main game online. Oh ternyata ketergantungan online itu nggak cuma gue doang, semua orang juga udah mulai. Dan bahkan itu mungkin harus gue akuin itu agak gue lebay-lebayin, karena mungkin nggak semua orang setergantungan itu. Tapi ternyata beberapa tahun setelah itu everybody semakin relevan. Makin kesini juga orang lihat kayak iya benar juga ya, kita jadi ngalamin seperti itu. Nah di situ gue baru lihat strength dari musik rap itu seperti apa. Jadi lagu online itu ada dari tahun 2008, tapi benar-benar baru naik ke permukaan tuh 2009 awal, dan makin naik waktu ternyata manajer gue dihubungin bahwa telco provider saat itu IM3 Indosat pengen pakai lagu itu untuk jingle. Di situ baru gue nyadar kenapa mereka suka banget kerjasama
sama gue untuk bikin lagu rap nyertain soal produk mereka. Kayak yang tadi gue bilang, dalam 1 menit gue bisa nyertain feature-feature IM3 saat itu sebanyak mungkin dibanding orang cuma nyanyi atau cuman lu tinggal bilang lu mau bilang apa, gue bisa tulis itu jadi lirik. Sampai hari ini, sampai tahun ini masih ada beberapa kerjaan yang gue kerjain berdasarkan pengalaman dari online tahun 2009 sampai sekarang 2021. Bisa dibilang gue ngelewati pandemi masih dengan formula yang sama, gue nulis lagu rap untuk nyerita soal entah itu brand atau produk, masih terjadi sampai sekarang. Dan menarik tadi lu bilang, jadi the obstacle is the way gitu. Dan lu melihat seperti itu untuk banyak hal sih, artinya orang yang kerja mungkin bidangnya bukan hanya musik gitu, dari observasi lo gitu mungkin. Kalau gue ngeliatnya, iya, untuk semua orang kadangkala rasa kita nggak nyaman ngadapin halangan itu yang bikin kita mungkin nggak bisa tembus ke level selanjutnya. Dan itu kalau dari pengalaman lo, apa yang mungkin atau saran gitu ya, at least dari perspektif lo, ini secara subjektif of course, tapi saran lo untuk mungkin kita yang sedang mengalami momen seperti tadi, mungkin sedang down, sedang menghadapi tantangan yang dia merasa ini berat banget gitu, what kind of suggestion yang bisa lo kasih untuk menghadapinya dengan lebih baik gitu? Menghadapi at least mungkin self talk tertentu atau apa gitu. Itu tadi sih kalau menurut gue seperti yang tadi gue bilang, the obstacle is the way. Kalau lo punya bisnis atau lo punya sesuatu yang lo rasa ada challenge-nya, kadang-kadang kalau kita nggak mau ngelewatin batas itu, ya lo nggak akan sampai di level selanjutnya. Sama kayak lo main game gitu, main game boss levelnya yang harus lo lewatin supaya bisa masuk ke level selanjutnya. Oh, dan biasanya semakin tinggi levelnya semakin berat. Makin berat. Dan lo baru bisa layak naik to the next level, memang lo harus ngalahin bos itu. Kenapa? Karena di next level challenge-nya lebih gede lagi. Challenge-nya lebih gede lagi. Jadi kalau gue mau petain diri gue dan studio gue, studio pertama gue minjem punya temen, pakai mikrofon sekenanya. Akhirnya bisa punya komputer sendiri, tapi masih pakai mikrofon sekenanya. Habis itu upgrade lagi ke komputer sendiri yang lebih baik dan udah mulai proper pakai mikrofon kondenser buat recording. Naik lagi level, studio gue udah punya speaker monitor yang proper, punya sound card, terus kayaknya lokasinya di rumah gue udah bisa setup lebih baik. Next level lagi adalah gue mesti ngeliat gimana caranya supaya production gue tuh nggak terbatas di sound yang gue suka dan gue paham untuk ngerjain. Kenapa? Karena balik lagi, gue orangnya nggak bisa main instrumen. Jadi gue rekrut akhirnya temen gue dari SMA yang mungkin dia nggak terlalu into hip hop atau production kayak gue saat itu, tapi dia taste musicalnya lebih bagus, basicnya tuh lebih klasik. Dia bisa main macam-macam instrumen dan kita jadi tim yang lebih solid. Jadi di obstacle-nya saat itu adalah gue gimana caranya gue naik ke level selanjutnya, tapi kan gue nggak mungkin sendiri. Gue mesti berani untuk berbagi dengan orang lain. Gue mesti berani untuk spend lebih, cari alat-alat yang lebih proper. Tapi dengan tools yang lebih lengkap, gue bisa nerima proyek yang lebih gede. Nah, awal-awalnya kita berdua nih sama teman gue ini bolak-balik cuman ke rumah gue. Sekarang kita punya the same equal studio rumah gue di sini, sama teman gue juga setup studio yang sama, jadi kita bisa kerja kirim-kiriman file lebih baik daripada sebelumnya. Terus gue pernah harus ngerekam klien di mana mereka pengen somehow bos-bosnya tuh yang nyanyi lah di sebuah konten untuk lokal internalnya mereka. Kita dapat bayaran lumayan gede, tapi kan kita nggak mungkin bawa bos-bosnya ke rumah.
Akhirnya gue bilang sama teman gue, oke naik level lagi, kita harus punya studio yang mobile-nya. Jadi kita punya set studio yang bisa kita bawa kemana aja. Jadi kalau misalnya lihat dari awal, challenge-nya adalah gimana caranya gue bikin musik yang lebih bagus. Karena kalau cuma gue sendiri terbatas. Lagu online itu musiknya pure gue sendiri. Tapi makin kesini gue bisa terima kerjaan dan challenge untuk ngerjain musik yang lebih kompleks, yang mungkin genrenya bukan gue, karena gue kerja sama teman gue. Challenge-nya adalah gimana cara gue bikin musik yang nggak cuma taste gue, tapi bertanggung jawab secara kualitas musikal. Nah ini gue mesti masukin orang. Tapi akhirnya gue mesti berbagi budget sama dia. Tapi gue bisa ambil kerjaan lebih banyak. Terus dapat challenge lagi tuh, mesti ngerjain. Kalau klien bos-bos mau disuruh ke rumah nggak bisa. Gimana caranya? Kita punya studio yang mobile sekarang. Jadi gue yang bisa samperin mereka ke kantor. Bisa tektokan lebih lanjut lagi. Itu sesuatu yang menurut gue dari waktu ke waktu lu ketemu sama challenge dan lu cari tahu gimana cara ngadepin challenge-nya, justru jalannya di situ untuk lu growing. Gue ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue tanyain. Tapi kita ngobrol. Tapi moga-moga ini oke ya, karena gue nggak ada planning jawab yang lu tanya, gue jawab. Iya, dan gue kan seperti gue bilang tadi, ini emang kita unscripted dari apa yang lo respon. Jadi gue tergantung respon lo apa, gue bisa bergerak ke sini gitu kan. Tapi maksudnya gue khawatir gue nggak menjawab dengan proper nih. No. Very much menurut gue insightful gitu. Dan gue mau tanya soal industri musik secara umum gitu, khususnya di Indonesia gitu. Kalau kayak misalnya ada musisi dari luar negeri datang ke Indonesia, misal dia buat album baru terus dia tour gitu kan, gue melihat ya orang ngeluarin duit beli tiket untuk nonton musisi tersebut gitu, konsernya gitu. Sedangkan kalau musisi Indonesia gitu, gue merasa pada umumnya, mungkin gue yakin lo lebih tahu daripada gue tentunya, cuman secara umum gue ngeliat gitu ya sebagai orang awam, jarang gue sekarang melihat atau mungkin apresiasi masyarakat terhadap musisi lokal sendiri gitu. Yang jarang, kayak satu si musisi ini bisa ngeluarin album terus dia tour gitu, kemudian masyarakat, oh ngeluarin album nih, gue pengen nonton gitu, gue beli tiketnya. Biasanya dengan sponsor tertentu sehingga orang nggak harus bayar atau bayar sangat rendah. Gue melihat itu seakan-akan apresiasi kok berbeda ya antara musisi lokal dengan musisi dari luar gitu. Tapi apakah lu melihat seperti itu juga, dan menurut lu kenapa gitu? Mungkin kalau lu muda dan lu banyak gagal, lu punya kesempatan untuk lebih memperkuat diri lu supaya jadi lebih kokoh daripada sebelumnya. Jadi kalau lu masih muda, nggak apa-apa gagal. Nggak apa-apa gagal yang banyak, karena biasanya lu akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya.